Merajut asa, meniti langkah. Dentuman kendang, gemuruh gong, dan pekikan para pemain menyatu dalam sebuah orkestra gerakan yang memukau. Kisah tentang kekuatan, keberanian, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan tersaji di hadapan penonton. Setiap gerakan memiliki arti, setiap interaksi adalah bagian dari narasi yang telah diwariskan. Sebuah kesenian khas Malang Raya yang memiliki beragam tanggapan dan pandangan, meskipun di balik topeng banteng tersembunyi jiwa-jiwa yang berdedikasi untuk menjaga api tradisi tetap menyala. Mereka adalah penjaga warisan budaya yang dengan bangga mempersembahkan keindahan dan kekuatan bantengan kepada dunia. Di tengah merajut asa, karya dokumenter ini hanyalah sebagian dari meniti langkah meneruskan tradisi dan budaya, bahwa di kesenian tersirat beragam makna dan nilai, bukan sekedar pertunjukan atau tontonan. Melalui proses pembuatan film ini, diharapkan anak-anak mendapatkan secara utuh sejarah dan makna kesenian bantengan ini. Kali ini P5 di kelompok kami itu kebagian yang dapat tema ketiga dalam 1 tahun pembelajaran. Nah, di situ temanya adalah tentang kearifan lokal. Kemudian karena dulu itu sudah ada yang menyusun ya, di kearifan lokal ini mereka mengusulkan topiknya adalah bantengan. Nah, kemudian kami dan tim sempat berpikir bagaimana agar di tema ini bisa mendapatkan nilai-nilai P5-nya. Kan nggak mungkin kalau bantengan saja kemudian anak-anak hanya bermain bantengan di lapangan, itu nggak mungkin, meskipun itu juga pernah kita lakukan di sekolah di event-event tertentu. Kemudian kami beserta tim mencoba untuk berpikir dan akhirnya terwujudlah bantengan itu kita kemas dalam bentuk film dokumenter. Jadi tim kita itu ada Pak Eri, Bu Yuwana, Bu Isti, saya dan Mbak Maida. Nah, kelima orang ini bukan orang-orang yang ahli dalam perfilman lah ya. Mungkin cukup tahu, oh film itu seperti ini, prosesnya seperti apa. Tapi untuk sebagai ahlinya film itu bukan kita. Nah, dari kelima ini, Pak Eri itu dia disibukkan di sekolah bawah, SMP 7. Kemudian Bu Isti ini kondisinya sudah hamil besar. Bu Yuwana ini juga diperbantukan di SMP 2. Dan saya yang stay di sini dengan Mbak Maida. Mbak Maida ini juga direpotkan dengan administrasi sekolah gitu. Kemudian dari kelima tim ini kita juga awalnya pasti merapatkan bagaimana berjalannya P5 nanti, tapi di tengah-tengah perjalanan itu Bu Isti harus cuti karena melahirkan, itu juga Bu Yuwana yang masih sakit-sakitan ya. Semoga lekas sembuh Bu Yuwana gitu. Jadi mungkin hanya saya yang stay di sini. Gitu. Kemudian untuk komunikasi bagaimana P5 ini agar bisa berjalan, mungkin kita komunikasinya lewat WA, karena ketemunya pun dalam 1 minggu itu bisa ketemu full 5 orang ini cuman di 1 hari Rabu saja. Jadi untuk selebihnya kita hanya by WA, telepon, dan begitu. Ini adalah P5 yang paling melelahkan dan bikin deg-deg semacam itu. Kenapa? Karena saya di tengah perjalanan ketika proses P5 ini ada muncul rasa pesimis. Wah, kayaknya gagal ini. Ini kayaknya P5 yang bakalan gagal dalam sejarah di SMP 1 Atap Pesanggerahan ini. Kenapa? Karena melihat pertama dari membuat skenario yang awalnya itu anak-anak wah seolah-olah sudah mengerti, paham dan sebagainya, ternyata begitu lihat satu skenario panjang itu dalam waktu 10 menit cuma ditulis 1 saja, langsung di situ saya waduh mateng kan, harus berpikir keras itu, harus berpikir keras, dan akhirnya ya sudahlah 3 kali bikin skenario, kemudian
apa adanya dulu di lapangan. Tapi begitu di lapangan ternyata sesuai dengan yang sudah kita perkirakan dari tim, bahwa nanti pasti akan ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Dan terbukti awal membuat atau take video untuk rekaman dan sebagainya banyak kendalanya. Itu yang bikin pesimis saya semakin kuat. Tapi di sela-sela itu, kalau misalkan ini dibiarkan terus, saya kira tidak akan jadi sungguhan ini. Sehingga perlu intervensi dari tim yang akhirnya bisa ya sedikit lega ketika di hampir akhir pertemuan yang sudah ada 1-2 tim yang sudah mulai jadi film itu. Kalau tantangannya mungkin kita sebelum P5 biasanya H-1 atau H-1 minggu itu kita mengarahkan anak-anak, besok kegiatan P5-nya itu seperti ini. Nah, ketika kita memberikan pengarahan, anak-anak itu sudah paham, paham, ya, tapi ternyata di balik itu kita mendapatkan shock terapi ya Pak R. Shock terapinya pas di hari H tugasnya itu ternyata bisa dikatakan zong meskipun tidak 100%. Nah, padahal yang ya tadi itu 100%, tapi nyatanya ya begitulah anak-anak, pemahamannya mungkin berbeda dengan kita gitu. Tapi kalau melihat karyanya anak-anak, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri karena di tengah-tengah itu banyak sekali shock terapi dalam waktu yang panjang juga. Kita sempat terjeda oleh Ramadan dan Syawal, itu lumayan melupakan tentang perjalanan dokumenter ini. Anak-anak 1,5 bulan tidak di siklus ini menyebabkan mereka awal-awalnya tuh lupa, blank sekali. Nah, tapi dengan hasil mini karya, kalau saya katakan mini karya, bukan mahakarya lah, mini karya ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri karena ini adalah gambaran bahwa nilai-nilai di Bantengan itu ada. Bukan hanya sekedar bantengan, berot dan sebagainya, tapi di situ ada nilai-nilai yang bisa diambil karena anak-anak bisa mencari tahu bagaimana sisi lain daripada bantengan itu. Ansi, saya cukup bangga dengan anak-anak karena bisa menjadikan film dokumenter sebaik mungkin gitu. Meskipun ya mereka mungkin ada kesulitan bertemu dengan narasumber atau mencari bahan-bahan yang lain, mungkin mereka juga kesulitan, tapi dengan hasil yang sudah mereka jadikan itu saya ya bangga sekali dengan anak-anak dan hasilnya bagus-bagus. Kadang melihat anak-anak ketika P5, P5 menit, tapi ternyata dengan intervensi itu, dengan ya berbagai macam hal itu akhirnya membuat hasil film yang saya kira sudah layak dikatakan sebagai dokumenter dengan apapun segala problematikanya. Apalagi satu jenjang kelas 9 itu juga tidak maksimal karena melaksanakan P5 ini di tengah-tengah ujian akhir tahun, kemudian juga ujian sekolah itu. Ini dengan hasil semacam itu saya kira sudah sangat bagus dan bikin saya terharu. Dokumenter karya anak-anak ini adalah otentik, sangat otentik, dibuat oleh anak-anak sendiri dengan narasumber yang betul-betul lokal, yang pelakunya langsung. Sehingga selamat buat anak-anak karena ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dicapai oleh siswa yang lain di sekolah yang lain, karena membuat semacam ini adalah bukan hal yang mudah. Jadi selamat, semoga karya ini bisa menginspirasi banyak orang. Wajib banget film ini ditonton karena kita akan melihat bantengan di Toyomerto itu seperti apa. Bukan hanya bantengan anak-anak main bantengan, tidak, tapi ada yang bantengan di sekolahan itu. Kenapa kita boleh di sekolah? Kemudian ada musiknya, bantengan itu akan dikupas di situ. Kemudian pengrajinnya dan grup-grup yang ada di Toyomerto ini. Makanya wajib banget ditonton filmnya, dokumenter dari anak-anak.